Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Muhammad Eka Fatir Bahri, NIM 2311256 dari kelas HTN 4B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan dan perencanaan dalam administrasi negara. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu apa itu kebijakan publik. Nah, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu di masyarakat. Kebijakan ini bisa berupa program peraturan, program atau langkah-langkah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam administrasi negara, kebijakan ini menjadi sangat penting karena menjadi pedoman atau arah bagi jalannya pemerintahan. Tanpa kebijakan yang jelas, administrasi negara akan berjalan tanpa tujuan yang pasti. Perencanaannya dalam administrasi negara itu adalah proses menyusun langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan biasanya dilakukan berdasarkan data, analisis masalah, serta prediksi kondisi di masa depan. Dalam praktiknya, kebijakan dan perencanaan ini saling berkaitan erat. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, dari situ disusunlah perencanaan, misalnya membuka program pelatihan kerja, memberikan insentif untuk investor agar membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor UMKM. Mengapa keduanya penting? Karena kebijakan tanpa perencanaan yang matang itu bisa gagal dalam implementasi. Begitu juga sebaliknya, perencanaan tanpa dasar kebijakan yang jelas akan kehilangan legitimasi atau landasan hukumnya. Ada beberapa tahap umum dalam proses kebijakan dan perencanaan dalam administrasi negara, antara lain yang pertama, yaitu identifikasi masalah, yaitu mengenali persoalan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang kedua ada perumusan kebijakan, di mana pemerintah menetapkan tujuan dan langkah-langkah strategis. Yang ketiga ada perencanaan operasional, membuat program kerja yang lebih detail, termasuk pembiayaan, waktu, pelaksanaan, dan target pencapaian. Yang keempat ada implementasi, yaitu melaksanakan kebijakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima dan yang terakhir yaitu evaluasi, melihat sejauh mana kebijakan dan rencana tersebut berhasil mencapai tujuan. Sebagai contoh nyata, misalnya dalam program penanggulangan stunting, pemerintah membuat kebijakan nasional tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah membuat kebijakan nasional tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian disusunlah rencana aksi mulai dari penyuluhan gizi, pemeriksaan rutin ibu hamil, hingga distribusi makanan tambahan. Setelah berjalan beberapa tahun, dilakukanlah evaluasi untuk melihat apakah angka stunting menurun. Jadi, kesimpulannya yaitu bahwa kebijakan dan perencanaan merupakan dua pilar penting dalam administrasi negara. Keduanya memastikan agar program pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran. Nah, demikian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon